Warganet sebut Ferdi Sambo akui penyiksaan dan penembakan. Bobi Risakota, apa Polri ada sanggahan? Ini harus dievaluasi sungguh-sungguh supaya ini fair. Saya kira pimpinannya juga harus bertanggung jawab dan dievaluasi. Ini kan menurut saya bisa mati berdiri itu lama-lama orang yang begitu. Makanya saya katakan, saya pinjam lagi-lagi slogan itu, jangan mau kalah. Negara tidak boleh kalah dengan kebejatan oknum, negara tidak boleh kalah dengan kekerasan oknum, dengan institusi juga lebih besar dibanding oknum itu sendiri kan. Oleh karena itu, fakta-fakta ini harus kita susun menit per menit, jam per jam, hari per hari. Jangan langsung menyimpulkan begitu loh. Jadi kalau dikatakan tembak menembak, saya selalu keberatan. Tidak ada ditulis tembak menembak kecuali polisi bisa menunjukkan CCTV-nya. Amin. Maka karena itu saya dorong kepada Bareskrim Polri, tunjukkan dong CCTV yang sudah terlanjur di dalam tanda petik diamankan itu. Saya kira itulah tugas daripada di Humas Polri untuk menyampaikan dulu peristiwa yang terjadi. Hanya mungkin karena memang masih belum lengkap, ya, sehingga masyarakat kemudian berkembang seolah-olah ini ada sesuatu yang masih belum lengkap, masih ada terkesan ditutup-tutupi ataupun masih ada. Penyidikan ini akan dilakukan seterbuka mungkin, setransparan mungkin, dan tentunya proses penyidikan harus memenuhi kaidah-kaidah scientific crime investigation. Sebagai wujud keterbukaan dari penyidik, insya Allah besok dari pihak keluarga akan diterima oleh penyidik dan tentunya didampingi oleh pihak pengacaranya. Nanti penyidik dalam hal ini akan menyampaikan kepada kedokteran forensik, mengumumkan kepada atau menyampaikan kepada pihak keluarga dan pengacaranya tentang hasil otopsi yang sudah dilakukan. Saya tidak yakin kepolisian ini akan bisa menumbuhkan rasa percaya masyarakat akan semakin tumbuh percaya lagi pada kepolisian, karena untuk mengatasi hal-hal di internalnya saja tidak bisa, bagaimana dengan mengatasi hal-hal yang lain, apalagi problem pembunuhan ini kan sebenarnya di internal mereka sendiri gitu. Kalau kemudian muncul kejanggalan-kejanggalan ini memang sangat menyesakkan rasa keadilan masyarakat. Kita sangat sedih sekali dengan kasus ini sehingga berlarut-larut, padahal ini sangat sederhana sekali. Makanya keseriusan Kapolri ini harus benar-benar ditunjukkan dalam tindakan-tindakan yang lebih konkret. Tindak lanjutnya adalah karena tadi dari pihak pengacara minta untuk ada ekshumasi, gali kubur dan otopsi ulang, maka akan segera dijadwalkan ekshumasi akan dilaksanakan. Saya akan berkoordinasi dengan kedokteran forensik, termasuk juga tentunya akan melibatkan unsur-unsur di luar kedokteran forensik Polri, termasuk Persatuan Dokter Forensik Indonesia, juga tentu Kompolnas atau Komnas HAM akan saya komunikasikan untuk menjamin bahwa proses ekshumasi nanti tentunya bisa berjalan lancar dan juga hasilnya valid. Warganet di media sosial Twitter dengan nama akun Opposite6890 @buronanmabes sebut Irjen Ferdi Sambo telah mengakui bahwa ia melakukan penyiksaan dan penembakan. Terkait hal itu, Bobi Risakota yang tidak percaya menandai akun Polri dengan bertanya, apa Polri ada sanggahan? Sabtu 16 Juli 2022. Dalam cuitannya, Bobi Risakota @bobi_risakota mengunggah 4 cuitan dari Opposite6890 @buronanmabes yang mana semua cuitannya tentang Ferdi Sambo yang berkaitan dengan kematian dari Brigadir J, yang hingga saat ini masih terdapat sejumlah pertanyaan karena diduga ada kejanggalan. Pada cuitan Opposite 0890 yang dilihat dari cuitan Bobi Risakota, ia menyebut bahwa Irjen Ferdi telah mengakui kepada Polri bahwa dirinya yang melakukan penyiksaan dan penembakan. Ia juga menambahkan bahwa yang Irjen Ferdi adalah bos bendahara judi online Polri. 15. Secara internal, Sambo sudah mengaku kepada Polri bahwa dia yang melakukan penyiksaan dan penembakan. Polri menahan diri dan mencari solusi untuk kasus ini.
karena Sambo adalah aset. Sambo merupakan bos bendahara dengan kode 3 sama dengan 303 judi online Polri. Tulisnya Opposite 6890 yang dilihat dari cuitan Bobby Risakota. Ia juga menyebut kode sebagai sandi untuk Irjen Verdi melakukan intervensi kasus menggunakan jabatannya. Kode tersebut digunakan ketika ada kasus penangkapan yang arti dari kode tersebut yakni bahwa grup kode tersebut sudah menyetor ke Verdi Sambo. 17. Dengan jabatannya, Sambo sering melakukan intervensi kasus. Bahkan kalau ada penangkapan kode 3 ketika menyebutkan sandi konsorsium, maka polisi wilayah tidak berani tangkap. Karena itu adalah sandi bahwa grup kode 3 tersebut sudah setor ke Sambo. Narasinya Opposite 6890. Dia juga melanjutkan bahwa ketika polisi datang ke rumah Irjen Verdi, tak ada satupun pemeriksaan yang dilakukan. Ajudan polisi diminta untuk menunggu di mobil saat ke rumah Irjen Verdi. Hanya Kombes Budi yang masuk ke rumah Irjen Verdi. 12. Kapolres Jaksel datang dengan ajudan ke TKP. Ajudannya diminta menunggu di mobil. Hanya Kombes Budi yang masuk ke rumah Verdi Sambo. Dan lebih parahnya tidak ada tim forensik dari Polres Jaksel atau Polda Metro yang ke TKP. Bahkan tidak ada satupun pemeriksaan yang dilakukan. Sebutnya 14. Sejak Jumat 8 Juli 2022, Polri sudah mengetahui kejadian tersebut. Situasi sudah mulai tegang dan diminta agar mereka silent semuanya. Menyusun alibi untuk bisa dijelaskan ke publik nantinya. Sejak Jumat 8 Juli 2022, Polri sudah mengetahui kejadian tersebut. Situasi sudah mulai tegang dan diminta agar mereka silent semuanya. Menyusun alibi untuk bisa dijelaskan ke publik nantinya. 3 hari kemudian, baru muncul keterangan pers yang kita semua tahu cukup unik dan lucu. Lanjutnya, di samping itu juga warganet yang tidak percaya meminta akun tersebut ditangkap jika terbukti cuitan tersebut sebagai hoax. @difumas Polri, @ccic Polri, ini tuduhan serius yang disebarkan oleh @buronan Mabes loh. Apa Polri ada sanggahan untuk hal yang sudah tersebar luas ini? Kalau memang ini hoax, pemilik akun ini harus ditangkap dan diproses. Tulis Bobby Risakota, @Bobby Risakota dalam cuitannya. Sejak awal IPW sudah minta Kapolri segera menonaktifkan Irjen Verdi Sambo. Ini daftar kekhawatirannya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo diminta menonaktifkan Irjen Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam. Di antaranya seperti yang disampaikan Indonesia Policy Watch. Permintaan IPW sejak awal adalah menonaktifkan Irjen Verdi Sambo. Kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso kepada wartawan, Jumat 15 Juli 2022. Teguh mengaku khawatir bila Sambo masih berada di posisi sekarang. Ia menyebut sejumlah alasannya. Pertama, akan terjadi konflik kepentingan dalam penanganan kasus. Pasalnya, peristiwa tewasnya Brigadir J terjadi di rumah singgah Sambo. Kedua, IPW khawatir jika Sambo masih bercokol di jabatannya akan menciptakan presiden buruk. Semua anggota-anggota Polri yang diduga bermasalah secara hukum akan meminta perlakuan yang sama di kemudian hari. Kalau Sambo tidak dinonaktifkan, maka mereka akan minta perlakuan sama, ujar Teguh. IPW menyoroti tugas pokok dan fungsi jabatan yang diemban Sambo. IPW menegaskan Sambo seharusnya mampu membina dan mengawasi bawahannya. Namun tempat kejadian perkara merupakan rumah Sambo. Sambo pada kasus ini menunjukkan tidak mampu membina dan mengawasi bawahannya sehingga timbul kasus yang menggemparkan ini, ungkapnya. Dalam kesempatan terpisah, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi juga mendesak Kapolri menonaktifkan Sambo. Penonaktifkan itu agar proses investigasi dari tim khusus dapat berjalan objektif dan terukur. Muradi mengapresiasi langkah Kapolri Listio Sigit Prabowo yang telah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus baku tembak yang terjadi di rumah singgah Sambo. Namun keberadaan Sambo sebagai Kadif Propam definitif dapat menghambat proses penyelidikan. Akan tergabung psikologis yang kurang baik saat pemeriksaan yang bersangkutan ataupun keluarga yang bersangkutan atas insiden tersebut jika masih menjabat definitif, ujarnya. Belum diketahui pasti jadwal pelaksanaan ekshumasi. Kompolnas dilibatkan dalam tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam mengungkap kasus baku tembak antar anggota di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli. Ia mengatakan Kompolnas telah turun untuk mengawasi semua aspek kinerja dan SOP yang telah dijalani penyidik Polri dalam mengungkap kasus baku tembak antar anggota yang menewaskan Brigadir J. Kompolnas sudah mendatangi tempat kejadian perkara di rumah Irjen Pol Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, kemudian mengunjungi keluarga Brigadir J di Jambi, termasuk hasil otopsi penyebab kematian akibat tembakan di kepala dan di dada. Denny mengungkapkan,
Di TKP ditemukan lubang-lubang bekas tembakan di dinding rumah di beberapa lokasi seperti di dekat tangga arah ke atas. Dalam kesempatan itu, Kompolnas menyinggung pelukan antara Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Verdi Imron dengan Irjen Pol Verdi Sambo beberapa waktu lalu menjadi masalah karena diekspos rekam jejak Kombes Budi Kapolres yang diduga rekayasa kematian Brigadir J. Dulu tangani kasus besar. Rekam jejak Kombes Budi Susanto, Kapolres Metro Jakarta Selatan, diduga merekayasa kasus baku tembak Brigadir J dan Baradae. Kombes Budi Hadi Susanto dinilai tidak bekerja sesuai dengan prosedur terkait kasus baku tembak setelah putri istri Irjen Verdi Sambo mengaku dilecehkan.